Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam pada lingkaran. Perhatikan gambar ini ya. Ini dua buah lingkaran. Lingkaran yang pertama berpusat di titik N, lingkaran yang kedua pusatnya adalah titik M. Nah, garis yang ditarik dari pusat ke pusat ini merupakan garis pusat atau jarak dari dua pusat lingkaran, jarak antara dua pusat lingkaran. Jadi ruas garis NM ya, NM atau ruas garis MN atau MN itu adalah jarak antara dua pusat lingkaran atau disebut garis sentral atau garis pusat ya, garis sentral atau garis pusat, dan biasanya dilambangkan dengan P. Dalam hal ini kita pakai P. Yang lain pun boleh, S boleh ya. Kemudian ada garis ya, garis ini ya. Nah, garis ini itu garis singgung dari lingkaran N sekaligus merupakan garis singgung dari lingkaran M. Maka garis ini disebut garis singgung persekutuan karena melalui dua lingkaran ini ya, melalui di antara dua lingkaran ini maka disebut garis singgung persekutuan dalam yang ditarik dari titik singgung A ke titik singgung B. Maka garis singgung ruas garis AB ini yang merupakan garis singgung persekutuan dalam yang ditarik dari titik singgung A ke titik singgung B itu disebut garis singgung persekutuan dalam. Jadi ruas garis AB itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, garis singgung persekutuan dalam hal ini kita lambangkan dengan D ya. Kemudian kita ingat bahwa sifat garis singgung dengan jari-jari itu selalu tegak lurus ya. Berarti ini NA adalah jari-jari, maka dengan garis singgung ini tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. MB juga jari-jari, AB adalah garis singgung, maka ini juga tegak lurus, begitu ya. Nah, sekarang panjangnya ruas garis AB ini atau panjangnya garis singgung persekutuan dalam yang ditarik dari titik singgung A ke titik singgung B itu bisa kita hitung ya. Nah, ini tadi NA. NA itu adalah jari-jari lingkaran yang pertama. Kita pakai R ya. Kemudian MB. MB itu jari-jari lingkaran yang kedua, kita pakai lambang R besar ya. Jadi R kecil adalah jari-jari lingkaran yang pertama, R yang besar jari-jari lingkaran yang kedua ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan panjangnya garis singgung persekutuan dalam ini atau ruas garis AB ini ya. Nah, maka caranya kita bisa menggunakan garis bantu, yaitu caranya jari-jari lingkaran jari-jari MB kita perpanjang. Kita perpanjang pakai garis putus-putus saja karena hanya sebagai garis bantu. Kemudian kita tarik dari titik pusat N sejajar dengan ruas garis AB. Sejajar dengan garis singgung persekutuan dalam ini. Sejajar, kita pakai garis putus-putus saja karena ini hanya merupakan garis bantu. Memotong di sini, kalau misalnya ini kita beri nama titik C, maka NC dengan AB ini
sejajar dan sama panjang. Ya, jadi bisa kita beri keterangan di sini bahwa NC itu sama dengan AB panjangnya. Panjangnya NC sama dengan panjangnya AB dan juga sejajar. Itu lambang anak panah merupakan lambang sejajar. Nah, sekarang ya, maka untuk menentukan panjangnya AB kita bisa menggunakan garis bantu NC. Selanjutnya kita perhatikan segitiga ini, segitiga NCM ini ya. Nah, pada segitiga NCM itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, coba kita pikirkan siku-siku di titik apa? Karena ini AB dengan NC itu sejajar, ini tegak lurus atau siku-siku, berarti ini juga siku-siku, ini juga siku-siku, begitu kan? Nah, berarti siku-siku di titik C. Segitiga NCM itu siku-siku di titik C. Karena segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras ya. Berlaku rumus Pythagoras. Nah, ya kita perhatikan sisi di depan sudut siku-sikunya adalah NM, berarti sisi miringnya atau hipotenusanya adalah NM. Yang mau kita hitung adalah AB. AB kita bisa pakai NC karena keduanya ini sama. Maka pada segitiga NCM ini rumus Pythagorasnya NC kuadrat. Nah, karena NC ini salah satu sisi siku-siku, maka sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi siku-siku yang kedua dikuadratkan. Berarti sama dengan NM kuadrat dikurangi MC kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau sudah NC, nah NC itu panjangnya sama dengan AB, maka NC-nya ini kita ganti dengan AB. AB kuadrat sama dengan NM. Nah, NM-nya tadi garis pusat atau garis sentral dimisalkan dalam P, berarti NM-nya kita ganti dengan P kuadrat min MC. Nah, MC, sekarang perhatikan MC. Tadi NA itu adalah R kecil. MB ya toh, MB adalah R besar panjangnya. Nah, sekarang kalau AB dengan NC sama, kemudian ini tegak lurus, berarti panjangnya NA sama dengan panjangnya BC. Berarti BC sama dengan NA, berarti BC-nya R kecil. Ya, berarti untuk menentukan MC itu berarti R besar ditambah R kecil. Kita tulis di sini R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Sedangkan AB tadi kan merupakan garis singgung persekutuan dalam. Tadi kita lambangkan dalam D, maka ini bisa kita ganti D kuadrat sama dengan P kuadrat min R plus R dalam kurung kuadrat. Begitu ya. Nah, maka untuk menentukan D, ini kuadratnya hilang, maka kanan tarik akar. Berarti akar kuadrat dari P kuadrat min R plus R kuadrat. Ini rumus untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Kita lanjutkan. Nah, gambar selanjutnya perhatikan di sini ya. Untuk gambar yang kedua, ini lingkaran berpusat di A, lingkaran kedua berpusat di titik B. Nah, ini ada garis singgung. Garis singgung ini sekaligus merupakan garis singgung lingkaran A, juga merupakan garis singgung lingkaran
B. Nah, ini titik singgungnya, misalnya di sini titik singgung C, ini titik singgung D. Nah, kalau kita hubungkan, maka AC adalah jari-jari, BD juga jari-jari. Begitu ya. Nah, sekarang kita tulis dulu AB. AB itu jarak antara dua pusat lingkaran atau disebut tadi garis pusat atau garis sentral, kita misalkan dalam P. Kemudian CD, gitu. CD itu adalah garis singgung persekutuan luar, ya. Garis singgung persekutuan luar. Nah, kita misalkan dalam L, ya. Nah, kemudian AC. Nah, AC ini adalah jari-jari lingkaran yang pertama. Nah, kita beri nama R besar. Kemudian DB atau BD merupakan jari-jari lingkaran yang kecil. Kita beri nama R kecil, ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan panjang garis singgung persekutuan luar ini yang ditarik dari titik C ke titik D. Jadi yang bisa dihitung itu panjangnya ruas garis CD ini yang merupakan garis singgung persekutuan luar yang ditarik dari titik singgung C ke titik singgung D. Nah, maka caranya, ya, kita tarik garis dari titik pusat B ini sejajar dengan DC. Begini, kita pakai garis putus saja ya, karena hanya sebagai garis bantu. Nah, begitu. Ya. Nah, ini sifatnya garis singgung dengan jari-jari itu tegak lurus. Berarti ini siku-siku. Kalau ini siku-siku, nanti ini titik potongnya kita beri nama titik E misalnya. Maka panjangnya BE itu sama dengan panjangnya CD, gitu. Nah, sama dengan garis singgung persekutuan luar, gitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan panjangnya garis singgung persekutuan luar CD, maka kita bisa menggunakan garis bantu BE. Kalau ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Ya. Nah, tadi AC-nya tadi, AC ini berarti dari sini sampai sini, ya kan? Itu adalah R besar. Kemudian BD ini adalah R kecil. Gitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan panjangnya CD, kita bisa menggunakan ruas garis BE. Maka kita perhatikan segitiga ABE. Segitiga yaitu segitiga ABE. Segitiga ABE merupakan segitiga apa? Segitiga siku di titik E. Nah, di titik E. Berarti berlaku rumus Pythagoras. Sisi miringnya adalah AB. Ya kan? Nah, BE itu sama dengan panjangnya CD. Ya, berarti kalau kita mau menghitung BE, maka rumusnya bagaimana? BE kuadrat sama dengan, nah, karena BE itu adalah sisi siku-siku, maka sama dengan, maaf ini kecoret ya, sama dengan sisi miring dikuadratkan, berarti AB kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang kedua dikuadratkan, yaitu AE kuadrat. Sama dengan panjangnya BE itu sama dengan CD, berarti CD kuadrat sama dengan AB itu adalah garis pusat. Kita ganti dengan P kuadrat min, nah sekarang panjangnya AE. Panjangnya AE itu ini, ya. Nah, sedangkan panjangnya AC itu R besar. Nah, panjangnya CE itu sama dengan panjangnya BD, berarti panjangnya CE itu R kecil. Maka panjangnya AE, ya toh,
Panjangnya AE berarti apa? CA dikurangi CE, ya kan? Panjangnya AC saya tulis di sini ya. Panjangnya AC, bukan panjangnya AC, yaitu panjangnya AE itu sama dengan AC dikurangi CE. Panjangnya AC tadi R besar, panjangnya CE itu sama dengan panjangnya BD, yaitu berapa? R kecil, begitu ya. Nah, sekarang kita ganti ke sini, berarti AE diganti dengan R besar dikurangi R kecil. R besar dikurangi R kecil kuadrat. Nah, CD tadi adalah panjangnya garis singgung persekutuan luar yang kita misalkan dalam L, berarti L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R besar kurangi R kecil dikuadratkan. Berarti L sama dengan akarnya, berarti akar kuadrat dari P kuadrat min R dalam kurung kuadrat. Ini rumus untuk menentukan panjangnya garis singgung persekutuan luar. Kita lanjutkan sekarang contoh soalnya. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing 9 cm dan 4 cm. Jarak antara kedua pusat lingkaran 13 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah titik-titik. Soalnya pilihan ganda ya. Nah, langsung saja. Maka tadi panjangnya garis singgung persekutuan luar rumusnya L sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat min R besar kurangi R kecil kuadrat sama dengan akar kuadrat dari P itu jarak antara pusat lingkaran ya, jarak antara kedua pusat lingkaran atau garis pusat atau garis sentral, yaitu 13 kuadrat min R pertamanya 9 dikurangi R keduanya 4 kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat itu 169 dikurangi 9 kurangi 4 itu 5 dikuadratkan 25 sama dengan akar kuadrat dari 144 sama dengan 12. Ini jawabannya, satuannya cm, berarti option jawaban yang benar adalah B. Mudah kan? Kita lanjutkan soal yang kedua. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing 3 cm dan 7 cm. Jarak antara dua pusat lingkaran 12 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Ya. Nah, sekarang garis singgung persekutuan dalam tadi rumusnya adalah D sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat min R-nya ditambah R plus R dalam kurung kuadrat sama dengan akar kuadrat dari P adalah jarak antara dua pusat lingkaran berarti 12 kuadrat min R1-nya 3 plus R2-nya 7 dibalik boleh. Ini nilai R ini dibolak-balik boleh, hasilnya sama ya, kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 12 kuadrat adalah 144 min 3 tambah 7 itu 10 dikuadratkan 100, maka sama dengan akar kuadrat dari 44. Sudah, karena hasilnya tidak bulat kita biarkan dalam bentuk akar, satuannya cm ya. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang nomor 3. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 16 cm dan panjang jari-jari kedua lingkaran masing-masing 4 dan 8 cm. Jarak antara kedua pusat lingkaran adalah titik-titik. Jarak antara kedua pusat lingkaran berarti nilai P. Jari-jarinya yang pertama 4, berarti nilai R1-nya 4, nilai R2-nya 8. Nah, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran berarti ini nilai D. Maka untuk menentukan jarak pusat kedua lingkaran menggunakan rumus garis singgung persekutuan dalam. Rumusnya adalah, nah karena yang ditanyakan adalah garis pusat, maka ini yang kita pakai rumus langsung D kuadrat ya. Berarti D kuadrat sama dengan
P kuadrat dikurangi, karena persekutuan dalam maka jari-jarinya ditambah R plus R dalam kurung kuadrat. D-nya diganti dengan 16, berarti 16 kuadrat sama dengan P-nya kita hitung, berarti tetap P kuadrat min R1-nya 4 plus R2-nya 8. Ini dibolak-balik boleh, ketemunya sama. 16 kuadrat 256 sama dengan P kuadrat dikurangi 4 tambah 8 12, 12 dikuadratkan 144. Yang mau kita hitung P ada di kanan, biarkan di kanan, ini pindah ya, berarti 256 negatif 140 pindah ke kiri menjadi positif 144 sama dengan P kuadrat. Paham ya? Nah ini berapa ini hasilnya? 400 sama dengan P kuadrat, berarti P sama dengan akar kuadrat dari 400. Karena opsinya dalam bentuk akar, ya sudah kita biarkan seperti itu. Berarti jawabannya adalah A. Gitu ya. Kita lanjutkan sekarang soal yang terakhir. Panjang jari-jari sebuah lingkaran 3,5 cm dan panjang garis singgung persatuan luarnya 15 cm. Jarak antara dua pusat lingkaran 17 cm. Tentukan A panjang jari-jari lingkaran lainnya. Nah ini. Untuk menentukan panjang jari-jari lingkaran lainnya kita harus lebih hati-hati ya. Nah ini yang diketahui adalah garis singgung persekutuan luar. Berarti kita menggunakan rumus garis singgung persekutuan luar yaitu L ya, L. Nah, kalau L karena yang ditanyakan jari-jari maka langsung pakai L kuadrat. Berarti L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R besar kurangi R kecil dikuadratkan. L-nya tadi adalah berapa? 15 kan ya? L-nya 15. Ya. L-nya diganti 15 kuadrat plus P itu garis pusatnya yaitu 17 kuadrat dikurangi, nah R pertama dikurangi R kedua, ini kita anggap sebagai R pertamanya yaitu 3,5 min R keduanya akan kita hitung kuadrat gitu ya. Nah kalau sudah ini kita hitung 15 kuadrat adalah 225 sama dengan 17 kuadrat itu 289 dikurangi, ini biarkan dalam begini 3,5 min R dalam kurung kuadrat. Yang mau kita hitung adalah nilai R. Ini satu kesatuan, tandanya negatif, pindah ke kanan jadi positif, berarti 3,5 min R dalam kurung kuadrat sama dengan, ini tetap di kanan berarti 289 ini pindah min 225. Berarti 3,5 min R kuadrat sama dengan ini dikurangi berarti berapa ini? 64 ya. 64. Nah, sampai sini bagaimana ini? Yaitu 3,5 min R. Nah, berarti dari sini kita harus hati-hati. Bilangan berapa yang dipangkatkan hasilnya 64 itu kan bilangannya bisa positif, bisa negatif. Maka nanti ini menjadi plus minus akar 64. Begitu ya. Nah sekarang 3,5 min R sama dengan plus minus akar 64 berapa? 8 ya. Nah, kalau sudah, ini nanti ada dua nilai R. Nah, yang pertama, 3,5 min R sama dengan ambil positifnya, yaitu positif 8. Maka, 3,5 ini pindah min 8 sama dengan R. Nah, ini berapa ini? 3,5 dikurangi 8. Negatif kan? Karena negatifnya besar, maka hasilnya negatif. Negatif berapa? Yaitu 4,5 sama dengan R. Nah, R yang pertama negatif 4,5. Karena R itu jari-jari. Jari-jari itu panjangnya suatu garis, maka tidak mungkin negatif. Maka R yang pertama ini
tidak terpakai. Sekarang masih ada kemungkinan R yang lain. Jadi R yang pertama ketemu negatif 4,5 ini tidak terpakai. Kenapa? Karena negatif. Panjangnya suatu jari-jari tidak mungkin negatif. Sekarang kita pakai R yang kedua. Caranya dari sini tadi ya. Dari sini tadi berarti 3,5 min R sama dengan tadi kan kita ambil positif. Sekarang kita panggil yang negatif ya. Kita ambil yang negatif berarti negatif 8. Nah, berarti bagaimana ini? 3,5 ini pindah ke sini jadi plus kan? Plus 8 sama dengan ini pindah jadi R. Nah, ini berapa ini? 11,5 sama dengan R. Nah, jadi jari-jari lingkaran yang lainnya adalah 11,5 satuannya sentimeter gitu ya. Sekarang yang B. Yang B ditanyakan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran. Nah, garis singgung persekutuan dalam lambangnya D kan? Berarti D sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat min R plus R dalam kurung kuadrat sama dengan akar kuadrat dari P-nya diganti dengan berapa tadi? 17 kan? Nah, berarti 17 kuadrat min R1-nya tadi adalah diketahui 3,5, R kecilnya tadi kita ketemu yaitu 11,5 kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 17 kuadrat adalah 289. Ini dijumlahkan 15 kuadrat 225 sama dengan berapa ini? Akar kuadrat dari 9 kurangi 5 64 ya. Berarti sama dengan 8 satuannya sentimeter. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.